1920. Ya. Tapi kok tiba-tiba ada di gereja Katolik? Itu loh yang ingin kami tahu alasannya apa gitu loh. Oh, jadi Bang tanya, Ya kan setelah orang kitab itu ada di Kristen gereja, ada di, ya. Kenapa ya, kitab Yahudi ada di kitab di gereja Anda, di agama Anda? Dengan adanya kitab itu di gereja Anda, maka Anda sebagai orang yang menggunakan kitab ini, ya mengaku-ngaku, oh ini kan ada di Yesaya, ini kan ada di Daniel. Ya itu kan Anda sudah mengambil kitabnya orang. Tapi yang jadi permasalahan ini, sebelum kitab itu ada di gereja, dasarnya untuk nyebrang dari Yahudi ke Kristen itu apa? Jembatannya siapa? ya kalau kita lihat dari jembatan yang saya maksud adalah tentang sejarahnya. Contohnya Perjanjian Lama adalah menceritakan latar belakang bagi kedatangan Mesias. Contohnya Paskah Untuk Yahudi. ya Mesias untuk siapa? Lukas 1 misalnya. Lukas 1 misalnya. Tuhan menentukan Yesus ini untuk menjadi raja bagi bangsa Yehuda sebagai raja selama-lamanya. Untuk Yehuda, untuk bangsa Yahudi. Tuhan menentukan Yesus sebagai raja untuk selama-lamanya bagi Yahudi. Bagi Yahudi. Ya, coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Lukas 1 Selama-lamanya. Iya, selama-lamanya untuk Yahudi. Bentar-bentar Bang, cari Alkitab. Kang, bisa Halo. baca enggak? Iya, iya, silakan, silakan. Ayat berapa? Ayat berapa Bang? 33 coba. Lukas 33. Lukas 1. Atau saya bantu bacain Iya. biar nggak terjeda, dia nanti takut kelempar. Iya. Iya soalnya iya, Iya, iya. saya bantu bacain ya. Iya, iya. Lukas berapa Gurunda? Lukas 1:33. Lukas 1:33. Ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakob sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bang, jangan terjeda Bang, nanti kepental Bang. Itu dia menjadi raja bagi keturunan Yakub selama-lamanya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan ada nubuat untuk Yesus, yaitu untuk raja Bani Yakub. Justru itu yang kita bahas nih. Apa hubungannya nih terkait dengan kitab, dengan orang Kristen? Kristen ini kan orang luar, nggak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Kalian penumpang yang kemudian tak ada hubungannya dengan Bani Yakub. Makanya hal yang mendasar, Kristen kemana-mana menjual, menjajakan, memberitakan. Kayak saya, ketika saya berdialog atau berdebat dengan Pak Bom-Bom, tiba-tiba Pak Bom-Bom, sebagaimana di dalam Alkitab firman Tuhan kita mengatakan dalam kitab Kejadian, dalam kitab Mazmur, itu rasanya saya mau muntah. Kenapa saya sedang melawan kitabnya Yahudi, bukan melawan kitabnya Kristen? Sedangkan yang saya hadapi ini orang Kristen, bukan pemilik kitab. Kok bisa-bisanya dia bahas kitabnya orang Yahudi untuk menghadapi saya? Sama seperti ketika mana, ya itu sudah dinubuatkan. Lah, itu kan kitab dinubuatkan untuk Yahudi.
Jangankan nubuat, Yesus aja dikatakan dalam Lukas 1:33 tadi itu adalah raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Jadi di luar Yakub tidak punya hak untuk menjadi pengikut Yesus. Karena dia adalah raja hanya untuk Bani Yakub saja. Tolong hargai itu kitab. Dihargai kitabnya. Makanya kita minta apa legalitasnya orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Gitu saudara. Penting. Supaya kalian tahu diri kok Anda menjual barang ya istilahnya barang palsu. Bukan milik kalian yang kalian jajakan. Kalian ngajak kami ikut menjadi Kristus, pengikut Kristus. Tapi yang kalian jual ini barang yang punya orang. Artinya kan penipuan. Itu kan penipuan, menjerat orang dengan menggunakan punya orang. Itu dulu, itu hal yang paling berat yang harus saudara-saudara Kristen selesaikan. Ya kalau tidak, orang Islam sudah cerdas. Insya Allah orang yang mengikuti diskusi-diskusi Bang Suma, mereka udah cerdas. Oh ternyata setiap orang Kristen yang naik di komalnya Bang Suma, tidak ada yang sanggup memberikan apa legalitasnya, apa pengesahannya. Kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Gak ada. Berarti selama ini Anda menggunakan kitabnya orang secara ilegal. Bang, jangan terjeda bang. Bang Tol, Iya, ini ada Paulus Sayo. Selamat siang. Jangan terjeda ya Bang Tol ya. Biar saya bantu, saya bacain bang. Iya, iya. Teman-teman di YouTube, selamat siang. My Lord, pelanggaran hak cipta, umat dompleng. Siapa ini? Ayo sayang kita turun. Mau kemana? Belum waktunya tidur. Bang Sob, ada-ada aja. Ayo saudara, mungkin ada hal yang Anda temukan dari Bible yang mungkin itu diperuntukkan untuk Kristen. Atau nanti kalau hari Sabtu, hari Minggu ke gereja tanya ke pendeta coba. Nanti setelah ada jawaban dari pendeta, suruh ke sini pendetanya atau saudara, Bang Suma, saya sudah ada jawaban. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di gereja? Jawabannya menurut pendeta adalah supaya agama Romawi kuno itu dianggap seakan-akan dari nabi-nabi Yahudi. Nah, mungkin begitu. Mungkin begitu. Supaya 3 sembahan orang Romawi kuno ini dianggap satu. Makanya diambil kitabnya Yahudi sebagai pakaian untuk membungkus paganisme yang dianut oleh kerajaan Romawi sejak nenek moyang mereka. Gitu. Mungkin itu Paulus jawabannya. Sayo ini musim Kristen. Jadi kencang kali suaranya. Kencang, runcing. Saya jadi kaget. Setelan balap ini Gerunda. Paulus Sayo dibuka mute-nya, udah saya undang itu. Jadi di luar sana orang membahas tentang Al-Quran dengan membabi buta, membahas tentang Nabi Muhammad dengan tanpa ilmu, percuma. Kalau ternyata Kristen sendiri tidak punya hak menggunakan kitabnya Yahudi, percuma aja. Untuk apa? Gunakan kitabnya orang tapi ternyata nggak ada haknya. Jadi hanya ingin melancarkan aksi pengajaran tentang Kristus yang datang di padang gurun dengan mengambil kitabnya orang Yahudi supaya doktrinnya bisa cepat
ya, diterima oleh masyarakat luas. Gitu saudara. Silakan Kristen lain yang bisa menjelaskan ini, silakan. Saya ini Kristen, cuma saya undang buka mute, dia nggak mau buka mute, malah komen di bawah. Ini Bang Tol ini malah terjeda, udah dibilang saya bantu Bang, nggak usah terjeda, nanti kepental Anda. Dibuka mute-nya Paulus ayo. Puluhan loh Gurunda Oten, tapi nggak ada yang berani naik. Itulah, mungkin mereka gimana ya? Gimana bilangnya ya? Teman-teman Kristen silahkan naik. Kita diskusi santai aja, jangan ketakutan lah. Komen pada pintar-pintar, jago-jago ngehujat, giliran disuruh naik pada nggak mau. Jangan terjeda Bang Tol. Iya, iya Bang. Nggak ada jawaban Bang? Ada Bang, kan Ya, Bang tadi silakan. bilang tadi Yesus Yesus yang di, kalau nggak salah itu di ayat yang dibacakan tadi ayat berapa ya? Lukas 1 nomor Lukas 1 ayat 33. ya. Ya, tentang Yesus adalah segala apa? Yesus Bani Israel yang ya langsung ke penjelasannya ya, nggak usah. Iya, Nggak usah iya, ayatnya. silakan. Yesus disebut Raja Bani Yakub karena sabar Bang. Karena dia datang untuk menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel, Bang. Nah, berarti untuk Israel kan? Nah, sekarang untuk Kristennya mana? Jadi dalam hal ini Abang sudah yakin bahwa Yesus datang menebus dosa? Nggak ada hubungannya dengan dosa. Nggak ada itu. Itu ajaran Paulus, Bang. Itu ajaran Paulus. Ajaran Paulus yang diperuntukkan untuk non-Yahudi. Makanya muncul tema ini. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Katolik, Kristen? Karena penebusan dosa menggunakan darah manusia itu hanya dianut oleh ajaran Kristen. Kalau Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi, nebus dosa itu pakai darah hewan. Ya. Iya ini Bang, karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia, terutama dosa dari Adam dan Hawa, keturunan manusia. Nah, itu penipuan itu. Itu penipuan yang dilakukan gereja selama 2000 tahun. Kenapa? Karena tidak ada bukti di dalam kitabnya Yahudi kalau Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu kebohongan. Kebohongan yang dihembuskan oleh iblis agar manusia bisa terjerat dengan tipuannya iblis. Di mana Adam mewariskan dosa? Ada dalilnya enggak? Silakan. Itu ada di perjanjian lama tentang tentang iblis menggoda Hawa untuk makan buah yang baik dan yang buruk. Nah, maka jatuhlah Itu sudah Adam dan mengalir Hawa. dosa yang namanya dosa turunan. Itu ajaran siapa? Dosa turunan itu siapa yang ngajarin? Kenapa Bang? Siapa yang ngajarin tentang dosa turunan?
dosa turunan ada di Alkitab. Iya, siapa yang ngajarin? Mana ada? Di mana dituliskan itu? Di dalam Bibelnya orang Yahudi di mana tertulis? Itu kebohongan, itu fitnah sudah 2000 tahun loh itu. Tak ada satupun orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan itu. Karena itu hanya kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Nggak ada dalil. Itu hanya penipuan saja. Senjata iblis untuk menjerat kalian. Mana dalilnya? Dosa waris diwariskan kepada keturunannya Adam. Paling-paling Roma 5 nomor 12. Tapi itu kan bukan firman Tuhan. Itu bisikan makhluk padang gurun kepada Paulus yang mengaku Kristus di padang gurun. Yang kita minta firman Tuhannya mana? Nggak ada. Jadi itu adalah kebohongan yang diajarkan selama 2000 tahun lebih. Mana dalilnya di kitabnya Yahudi dosa waris? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Itu racun. Itu racun yang mematikan akal orang Kristen. Bang Kian Santang. Apa Bang? Halo Bang. Iya. Bang bisa bacakan Roma 5 ayat 18 sampai 19 Bang. Roma itu bukan firman Tuhan, itu catatan surat Paulus untuk jemaat yang ada di Roma. Yang saya minta firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi, bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu di mana? Keimanan kekristenan Bang tidak hanya di perjanjian lama, tapi perjanjian baru ketika Kristus menebus dosa manusia. Justru itu adekku, justru itu saya bertanya, apa validasinya, apa legalitas standingnya, apa dasarnya orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi, lalu mereka mengawinkan dengan surat-surat Paulus, biar dianggap benar. Sedangkan kitabnya orang Yahudi, tidak ada dalil firman Tuhan yang mengatakan Adam mewariskan dosa. Kalau hanya datang dari Paulus, berarti itu doktrin dogma. Mana dari Tuhannya? Ada enggak? Ada enggak dari kitab perjanjian lama ajaran itu? Enggak ada, itu karangan Paulus. Ini ada kaitan sama baptisan Bang. Iya, tahu deh. Itu kan semua dari Penyucian diri Paulus. dari Iya. Sebelum kita berkata tentang dosa waris, yang lebih dulu harus mencanangkan dosa waris itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan mencanangkan dosa waris itu kepada manusia Adam untuk keturunannya? Ada nggak dalilnya? nggak ada sih Bang, tapi kalau kalau Tuhan mencodongkan dosa kepada manusia enggak. Manusia dibuat Tuhan serupa dan seperti dirinya. Itu kalau begitu mana dalilnya kita ini mewarisi dosa dari Adam? Kalau tidak ada berarti itu fitnah terhadap Adam. Berarti itu ada kebohongan yang dibuat-buat oleh gereja, memfitnah Tuhan pencipta langit dan bumi dan memfitnah Nabi Adam. Agama yang melakukan fitnahan terhadap Tuhannya ini agama apa? Malaikat tidak mungkin, hanya iblis yang bisa melakukan itu. Fitnah terhadap Tuhan itu hanya iblis yang bisa lakukan. Iblis memfitnah Tuhan kepada Adam. Ketika iblis mengatakan, makanlah. Adam mengatakan, enggak. Kalau aku makan, aku mati hari ini juga. Iblis mengatakan, tidak. Tuhanmu itu cuma ingin mengujimu. Artinya iblis sedang memfitnah Tuhan. Nah sekarang sama seperti yang Kristen lakukan, memfitnah Tuhan, bahwa Tuhan sudah mewariskan dosa Adam kepada keturunannya. Ada enggak Tuhan berfirman seperti itu?
Dosa-dosamu akan aku tanggungkan kepada keturunanmu. Ada enggak? Enggak ada. Tapi Kristen 2000 tahun telah mengatakan itu tanpa dalil. Artinya Kristen memfitnah Tuhan. Nah sekarang yang memfitnah Tuhan itu kedudukannya iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada orang yang ingin membunuhnya, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kalian ini anak-anak iblis. Berbicara terkait dengan agama keyakinan dan membawa sesuatu yang sangat prinsip, ya harus ada firman dari Tuhan. Firman dari Tuhan itu adanya di perjanjian lama menurut Yahudi. Karena kalian tidak mungkin menggunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Itu kalau Al-Quran. Adam setelah makan buah, Adam bertobat dan Allah menerima tobatnya. Berarti Adam kembali menjadi manusia suci. Habis itu beranak cucu. Berarti anak cucunya suci. Sedangkan di Kristen, Adam difitnah mewariskan dosa, tapi dalilnya tak ada. Berarti konsep itu dipakai untuk menipu orang lain. Bang, coba tolong bacakan Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 5, Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 51. Kang dibuka, Kang. Ya. Saya bacain. Sesungguhnya Itu bicara dalam- mengenai pemulihan. Ya. Silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa ini? Itu berbicara tentang Daud ketika dia menghampiri Berseba. Nggak ada hubungannya. Itu perbuatan Daud. Nggak ada hubungannya dengan Adam. Berseba, istri bini orang, diambil sama Daud. Itu yang dimaksud. Coba Anda baca satu perikop itu, Mazmur 51. Itu bukan berbicara mengenai dosa waris. Sama seperti ketika Anda berbicara Mazmur 58 nomor 3. Penyesat sudah ditentukan oleh Tuhan dari sejak dalam rahim ibunya. Bukan berarti dosa yang diwariskan kepada siapa? Kepada Adam dan keturunannya. Begitu saudara. Jadi data yang Anda bacakan itu data yang terkait dengan Nathan dan Daud dan juga Berseba. Nggak ada hubungannya dengan dosa waris. Perbanyak belajar saudara. Jangan mau ditipu. Mana dalilnya dosa waris? Aku mewariskan dosa kepada keturunanmu, itu mana dalilnya? Silakan. Ya, ini ada Ginger. Ginger dibuka mute-nya. Selamat siang Ginger. Ginger, dibuka mute-nya bro. Ini terjeda terus itu apa bersikeras, semangat cari data, ingin membantah. Enggak bang, emang jaringan. Kalau Mazmur 5 itu terkait dengan Ya, pengakuan dosa, Bang. Itu bukan dosa waris. Kan bang, keyakinan kekristenan itu tidak berdasarkan pada kitab perjanjian lama saja. Nah, sedangkan perjanjian baru bukan kitabnya para nabi. Itu kitabnya para wartawan. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Matius, Yohanes bukan nabi, Petrus bukan nabi, Paulus bukan nabi. Mereka menuliskan catatan-catatan mereka berdasarkan pribadi, bukan karena ilham, bukan karena wahyu dari Tuhan. Tapi mereka menerima wahyu dari Tuhan. Coba Anda tunjukkan di mana Lukas menerima wahyu. Di mana dalilnya?
Di mana Paulus menerima wahyu? Mereka menceritakan apa yang diajarkan Tuhan. Siapa Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang datang kepada mereka? Di mana Yesus bertemu dengan pengarang kitab saudara? Coba, di mana Yesus bertemu dengan pengarang kitab saudara? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Misalnya satu aja dulu, kepada Lukas. Apa yang Yesus ajarkan kepada Lukas? Di mana Yesus bertemu Lukas? Nggak pernah. Coba Anda baca Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 3. Apakah itu pemberitaan firman dari Yesus? Nonsen. Nggak ada itu bang. Nggak ada. Jangankan kitabnya Yahudi ke Kristen, kitabnya Kristen perjanjian baru ke Yesus aja nggak ada hubungannya. Empat kitab kanonik dan surat-surat Paulus itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus tidak tahu kitab perjanjian baru itu. Yesus nggak tahu. Yesus tidak pernah mengenal kitab perjanjian baru itu. Nah, itulah makanya kenapa saya membawa materi ini. Apa hubungannya orang kitabnya Yahudi dengan Kristen? Nggak ada hubungannya bang. Itu hanya diambil terjemahannya untuk dijajakan supaya orang menjadi penganut agamanya orang Roma, yaitu agama Katolik. Yesus bukan orang Katolik, Yohanes Pembaptis bukan orang Katolik, Zakaria, Elizabeth, Maria ibunya, Yusuf ayah tirinya bukan orang Katolik. Siapa lagi? Daud, Salomo, Musa, Abraham, Isa, Yakub bukan orang Katolik. Mereka semua adalah orang Muslim yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Tuhan mereka, yang datang dari Tuhan mereka. Sedangkan Kristen sekelompok manusia yang menggadaikan imannya kepada buku-buku yang tidak jelas datangnya dari mana, yang diajarkan oleh Imperium Romawi melalui kebijakan-kebijakan dan otoriter gereja Katolik pada masa itu. Nyebrang sampai ke Belanda, Belanda masuk ke Indonesia menjajah. Disitulah awalnya dia ajarkan juga ajaran Kristen. Portugis masuk ke Indonesia juga mengajarkan Katolik. Jadi tidak ada benang merah yang dibawa, yang diusung dari ajaran para nabi-nabi Yahudi. Nggak ada. Begitu saudara, saya jadi ngantuk jadinya. Kang, saya ibadah dulu Kang, boleh Kang? Ya, siap-siap, Guru udah siap. Ya. Saya ibadah sejenak 10 menit, 15 menit insya Allah ya. Ya. Ya, Bang Tol, udah dapat bantahannya. Bang Tol. Kan saya sudah bilang bang, kekristenan itu tidak berpihak di satu kitab, tidak berpegang teguh. Jadi landasan Anda itu perjanjian lama apa perjanjian baru, Bang? Dua-duanya bang. Harus dua-duanya. Iya, karena perjanjian pertama menceritakan tentang yang paling awal, nubuat Mesias. Nubuat untuk Yesus. Iya, sampai kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, coba abang cari, abang tunjukkan datanya. Kalau di perjanjian lama ada mengatakan Yesus itu harus mati di salib. Ada bang. Ya, nubuatnya. Tunjukkan. Terjadi lagi kan. Teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang mau naik ke atas, yang benar-benar datanya itu udah valid teman-teman, udah nyiapin data. Yang dihadapi sama kalian ini, ingat loh, yang dihadapi sama kalian ini Bang Juma, yang dihadapi sama kalian ini. Jadi jangan sampai kayak gini nih, dikit-dikit terjeda, nyari data, dikit-dikit terjeda. Jadi nggak nyaman, diskusinya itu nggak nyaman, nggak elok lah. Yang udah siap lah, minimal yang udah siap data baru naik. Jadi apa ya, jadi benar kata guru, udah ngantuk jadinya. Oh kan kabur sendiri, nggak di-kick ya teman-teman, ini kabur ya, nggak di-kick. Makanya persiapkan diri dulu ya, sebelum naik itu persiapkan diri dulu. Udah apa namanya,
udah siap belum? Kalau belum siap kayak gitu ya, aduh, bingung. Ditanya Taurah itu nubuatan untuk Yesus, malah kabur. Dibantu tab-tab layarnya teman-teman ya, di share-share, di posting ulang, dan jangan lupa nih love oranye diklik ya, biar komalnya itu apa namanya, hidup ya, komalnya itu hidup. Love oranye tolong diklik. Siapa namanya itu, woi lu nggak ada ilmu, lu cuma modal nyerocos doang, ngapain minta naik? Nggak usah minta naik. Tadi di room gua lu hanya bisa nyerocos doang. Ya dibantu ya teman-teman, diposting ulang, di share-share, dan direkam, dijadiin PT. Yang penting-pentingnya aja kalian penggal, yang penting-pentingnya, terus bikinin PT. Tadi saya udah nge-share ke 7 pendeta ya, yang biasa sering diskusi di room saya. Cuma belum hadir aja nih beliaunya. Loh kok panik? Nggak ada yang panik. Kalau mau mending diskusi dunia nyata ya, biar kelihatan siapa yang panik dan siapa yang nggak panik gitu, woi. Biar kelihatan siapa nih yang punya ilmu, siapa yang beradab, siapa yang bisa menguasai panggung gitu loh, woi ya. Ini ada Bang Andre. Selamat siang Bang Andre. Ya Bang, selamat siang. Muslim apa Kristen Bang? Gimana Bang? Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen. Pendeta atau penggembala Bang? Saya jemaat biasa aja. Oh jemaat biasa. Ini biar menarik ya Bang ya, biar menarik. Kita sambil nunggu Gurunda Juma ya. Gurunda lagi ibadah, lagi sholat asar mungkin ya di sana ya, udah masuk ke sholat asar. Tapi Abang stay aja di sini, kita ngobrol santai aja. Dari daerah mana Bang? Dari Kalimantan Tengah. Oh, gereja apa kalau boleh tahu? Gereja Kalimantan Evangelis. Evangelis. Oh, Protestan ya? Evangelis. Betul. Iya, Protestan ya. Ya ini Bang, temanya ini apa kaitannya perjanjian lama dengan kekristenan itu Bang. Temanya ini yang diusung oleh Bang Juma ini. Mungkin siapa tahu Abang nanti bisa menjelaskan nih, terus dipersiapkan dengan data-data yang komplit. Bang, ini Abang udah banyak Bang pengikutnya. Kalau boleh biar enak kan, Bang Juma juga open camp. Abang bisa nggak open camp biar enak diskusinya Bang? Ini lagi di tempat kerja Bang, jadi kurang rasanya. Oh gitu, nggak apa-apa Bang, pakai masker kayak atau gimana kayak, yang penting open camp Bang. Mungkin lain kali nanti bisa. Cuman saya tadi itu agak tertarik. Ini minta maaf ini Bang, saya kebetulan dulu waktu kecil sampai dengan umur saya sekitar 32 tahun lah, saya juga beragama Islam karena dari orang tua saya dulu. Nah ini kan baru ini aja karena saya nikah di tahun 2011 itu, kebetulan calon istri saya orang Kristen dan saya ya ada panggilan juga untuk masuk Kristen, ceritanya begitu Bang. Oh jadi Abang murtadnya itu, pindah agamanya itu gara-gara nikah berarti ya Bang ya? Sebelum nikah sebenarnya saya itu. Ya berarti masih pacaran Bang, masih pacaran, Abang udah keluar dari Islam gitu ya? Karena ada planning sebelum untuk pacaran, nikah. masih belum kenal, masih Oh gitu. ikut-ikutan dan kebetulan sekitar 2-3 bulan lah kenal dengan orang Kalimantan asli, tambah semakin jadilah istilahnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu murtadnya karena apa Bang? Saya kurang tahu, kalau saya yakin itu awalnya itu karena saya seorang sopir, jadi disuruh ngantar bos saya ke gereja kebetulan, terus saya masuk ikut gereja, ikut nyanyi. Lama-lama kenal lah sama cewek itu, ya istri saya itu, jadi kebetulan ya langsung nikah gitu. Oh berarti ya
Itu dia kan gara-gara nikah kali ya. Betul, betul, betul. Iya iya iya. Tadi abang bilang bukan gara-gara, tapi nggak apa-apa, itu hak abang ya. Sekiranya kalau boleh tahu ya, sebelum ke perdiskusian kita ngobrol santai dulu ya bang ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Sekarang abang di gereja itu gimana bang? Ibadahnya nyaman atau gimana bang? Kan beda nih ibadah di Islam sama di Kristen nih. Kalau di Islam kan harus sholat 5 waktu, puasa gitu kan ibadahnya. Nah kalau di Kristen gimana bang? Kalau di kami, terutama Protestan di GKI itu ibadah seperti biasa hari Minggu. Terus ada juga ibadah-ibadah kategorial untuk perkumpulan bapak-bapak, pemuda remaja, semua diizinkan. Jadi di dalam 1 minggu itu kegiatan selalu ada. Harus di gereja ya bang ya? Tidak hanya di gereja, sesuai permintaan. Kalau kita diminta di rumah ada kebaktian khusus. Enggak, ini mah kalau hari Minggu emang harus di gereja ya bang? Iya, harus ke gereja. Iya iya. Kalau boleh tahu bang, kalau boleh tahu nih, ada nggak ayat di Bible yang mengatakan ibadah harus di gereja bang? Kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, saya nggak tahu soalnya saya belajar juga bang. Kalau ibadah harus ke gereja itu kan kebetulan saya ini baru nih bang ikut Kristennya, jadi ya ikut-ikut aja karena orang ke gereja semua, saya ikut ke gereja. Iya. Di umur Kalau berapa tadi murtadnya bang? 32 berapa? Maaf. 32. Oh berarti di Islam lama juga ya bang ya? 32 tahun ya? Ya. Waktu di Islam abang taat gak bang? Suka sholat gitu? Alhamdulillah saya juga ngajar di MTQ waktu itu. Ngajar di MTQ. Berarti udah ini ya, udah apa namanya, pinter gitu ya belajar Islamnya ya bang ya dulu ya? Bukan pinter sih, kalau kebetulan, saya bilang kebetulan juga waktu itu. Masih ada ini nggak bang? Ada ayat di Al-Quran yang masih dihafal? Ada nggak bang? Saya baca surat Yasin masih hafal sampai sekarang. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, MTQ tadi ya? Halo. Iya, Betul iya. bang. Betul. Oh, Itu Quran anak-anak MTQ berarti. kebetulan. Oh, tilawatil Quran dong. Pak De, suaranya diperbaiki dulu Pak De. Kenapa? Suara Pak De kayak mono gitu. Apa kadang hilang, kadang ada. Tuh. Iya, ini apa? HP sekarang itu nggak ada colokan apanya, itu kadang sering terganggu tuh bang. Oh di ininya ya, OTG-nya ya. Iya, di OTG-nya itu. Iya iya iya. Ya abang Coba kan bang, ngaji Yasin bang. Coba ngaji Yasin bentar bang Kian Santang. Anda kan MTQ nih, berarti guru Al-Quran, Qiraah kan gitu bang ya? Kalau zaman saya dulu itu pakai turutan. Kebetulan yang ngajar itu hanya membantu. MTQ loh bang. MTQ itu berarti dia itu pelajarannya adalah tentang Qiraah gitu bang. Tentang bagaimana baca Al-Quran yang benar. Gitu loh bang. Benar. Nah, iya. Itu kalau ini sedikit bang, mau tanya bang. Kalau ada non mati ketemu wawu itu bacaan apa ya bang? Saya lupa ingat, kalau salah ya mohon dimaklumi. Ya, Jadi, silakan. Begini, seingat saya. Makanya tadi saya pelan-pelan Pak De diawet-awet. Iya. Enggak, saya tanya ini kan lama murtad baru berapa hari bang? Bukan berapa hari Pak, saya udah 13 tahun murtadnya. 13 tahun, berarti kan jadi Islam 32 tahun kan gitu. Apa yang kita dapat dari kecil bang, itu nggak akan bisa lupa bang. Contohnya Anda tadi mengatakan hafal Yasin kan gitu. Nah ini masuk tentang bacaan tajwid aja Anda kayaknya agak kesusahan gitu. Iya, kebetulan saya dulu, tadi saya sampaikan kan lupa ingat, kalau salah. Oh ya coba saya ingat Anda apa bang? Itu bacaan ingat apa bang? saya non mati bertemu alif itu hukumnya idhar. Terus non mati ketemu wawu itu hukumnya kalau enggak ikhfa ya.
Kalau salah tolong jangan ditertawakan Bang. Kalau nggak salah ikhwah. Ya udahlah, penonton benar apa salah, aku nggak mau apa ya, nggak mau menghakimi ya. Ya lanjut. Jadi udah apa ya, itu tes saya aja sih. Nah gini Bang, Anda kan tadi yakin di Kristen gitu kan. Konsep keselamatan menurut Yesus itu gimana Bang? Saya ini jemaat biasa juga Pak, jadi saya juga ngikut ya kan, kebetulan dibilang Bang Kian Santang tadi, saya juga masuk Kristen juga gara-gara mau dapat istri beragama Kristen kan. Jadi atau gini saya balik, apa yang meragukan di Islam sehingga Anda merelakan menggadaikan iman Anda untuk cinta Anda gitu? itu mungkin kelemahan saya waktu beragama Islam, saya hanya belajar mengenai cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu saja. Untuk sejarah mengenai keislaman saya buta Pak, sehingga ada kejadian-kejadian umat-umat Islam kita di tanah air terutama waktu itu yang saya anggap kok begini ya kita ini Islam ya, makanya saya ada rasa kurang pas lah bagi saya gitu Bang, makanya ya udah. Bentar, kok begini Islam ya, itu maksudnya gimana maksudnya? Maaf saya sebutkan aja ya. Iya. Itu zaman di Jogja yang ada ditabrak oleh organisasi Islam tertentu ya kan, ditabrak, diseret, ini kan saya hanya melihat berita-berita seperti itu. Kok begitu ya kita ini Islam ya kayaknya. Gitu. Iya. Jadi ini Bang, Anda sudah salah cara pandang, memandang agama dari pengikutnya. Iya dong. Padahal tidak boleh Bang memandang agama dari pengikutnya. Kalau memandang agama dari pengikutnya, nggak ada agama yang benar. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kalau memandang agama dari pengikutnya, Kristen agama paling buruk nanti. Karena mayoritas pemain film porno Kristen. Gimana kalau saya pakai itu? Cocok enggak? Saya menilai Kristen dari pengikutnya. Nggak cocok kan? Jadi untuk menilai agama itu Bang, dari kitab sucinya. Baca kitab sucinya, bagaimana kita berperilaku. Baik secara muamalah, ya. Bagaimana ketika kita berlaku kepada sesama saudara kita. Itu ditengok dari ajarannya, bukan dari bagaimana perilaku umat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau umat yang dijadikan dasar sebuah kebenaran agama, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Karena sifat penganut agama itu, dia relatif. Di Islam ada yang baik, di Kristen ada yang buruk. Di Kristen ada yang baik, di Islam juga ada yang baik. Ya, jadi relatif gitu Bang. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada ajaran gitu. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada nih jaminan Yesus bahwa dia menjamin surga untuk orang Kristen? Itu di perjanjian baru ada Pak. Ya silakan Bang. Menurut Anda nih, menurut Anda masuk surga itu percaya Yesus Tuhan atau utusan? Saya tidak hafal ayatnya apa segala macam, cuma saya ada yang membuat saya yakin itu karena di dalam Alkitab itu ditulis Tuhan Yesus itu tidak ada jalan lain selain aku untuk melihat. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 6 Bang. Betul. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak. Karena saya kan saya menguasai Bible loh Bang. Saya ini hafalan Bible saya ini belum ada pendeta yang bisa melebihi saya Bang. Tapi kok anehnya saya nggak bisa jadi Kristen gitu. Jadi gini Bang, setiap nabi itu jalan Bang. Setiap nabi adalah jalan kebenaran. Ya, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui nabi tersebut. Tetapi apakah harus mengatakan hal yang sama untuk mengungkapkan yang sama? Tidak Bang, bisa dengan cara yang lain. Contohnya zamannya Nuh. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik bahtera Nuh Bang. Karena siapapun yang tertinggal, yang hanyut di air itu, mereka mati dalam keadaan kafir. Zamannya Nuh ya.
Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa naik ke kapalnya Nuh. Meninggalkan. Setuju ya? Betul, betul Bang. Nah, zamannya Musa, orang kalau tidak ikut Musa nggak akan sampai kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri, Bang. Ya, bahkan Yesus sendiri kalau dia tidak mengikut Musa, dia masuk neraka. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Perhatikan. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik saja, satu titik dari hukum Taurat, maka dia kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Simak kalau nggak percaya. Jadi menurut Yesus, menghilangkan satu titik saja dari hukum Taurat, dia nggak masuk surga. Termasuk Yesus, kalau dia berani menghilangkan satu titik saja, dia nggak bisa masuk surga. Itu zamannya Musa. Zamannya Yesus, demikian juga. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju. Kenapa begitu? Karena Yesus adalah pembawa kebenaran. Ya. Nah, zamannya Nabi Muhammad, dia adalah jalan kepada Tuhan. Cuma bedanya Yesus itu nabi lokal, Nabi Muhammad nabi universal. Nabi Muhammad Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 4 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 murid dan berkata, "Jangan kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel." Ya, nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, saya nggak ketemu ayat. Itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup itu untuk bangsa Israel. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi. Di dalam Lukas 1 ayat 33, Yesus itu raja untuk keturunan Yakub. Nah, sekarang Nabi Muhammad, apakah dia jalan? Bahkan kata Nabi Muhammad, ini kisahnya tentang Umar yang baru saja dibacakan Alkitab oleh orang-orang Yahudi. Beliau mengadu kepada Rasulullah. Mereka baru saja membacakan kitab mereka kepadaku, ya Rasulullah. Rasulullah masam mukanya, marah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Ya, jangan kamu percaya dan jangan kamu dustai. Yang aku takutkan adalah itu benar tapi kamu anggap dusta, dan itu dusta kamu anggap benar. Di ujung hadis dikatakan, ya, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, mereka tidak beriman. Musa tidak beriman, kata Nabi. No, langsung nabinya loh diambil nih, nabi besar Musa. Seandainya Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi tidak mengikutiku, Musa zalim. Nah, jadi Nabi Muhammad sekarang adalah nabi universal, nabi untuk seluruh manusia. Innaka fatalinas. Nah, sedangkan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada perempuan yang anaknya kerasukan setan, Anda baca di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 27. Ya, perempuan ini berteriak-teriak, "Oh Tuhan, tolonglah aku. Anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Yesus cuek. Para murid lalu berkata, "Guru, mereka terus mengikuti perempuan itu terus mengikuti aku, usirlah dia." Kata Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Lalu perempuan itu sujud, menyembah dia, "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku." Kata Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus apa? "Hai ibu, karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Bang. Nggak ada Yesus untuk seluruh bangsa, itu nggak ada. Nah, silakan Bang. Ya, Pak Dek, boleh izin nggak? Saya sedikit aja. Saya tadi penasaran dengan Bang Andre ini ya. Katanya hafal surat Yasin. Saya
pengen tahu, Bang. Coba Abang bacain surat Yasin ayat 59, Bang. Wah, kalau dites begitu saya udah nggak ingat, Pak. Kalau saya kan baca Yasinnya kan dulu kan bersama-sama, jadi dari mulai awal gitu. Enggak, saya penasarannya, masalahnya tadi Abang bilang hafal Yasin katanya. Saya penasaran. Ya, Yang anu saya Bang, nggak Kian Santang, kalau dites gitu memang susah. Begini, Nggak Pak. bisa, nggak bisa. Artian Coba Gini, dari Gini Pak bagi De, kalau saya dia itu, tadi kan mengatakan dia tanpa guru teks MTQ, saya bisa terus membaca. hafal Yasin. Masa surat Yasin ayat 59 padahal cetek banget gitu kan? Nggak bisa. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, ini- itu hak Anda mau mengatakan Anda mantan guru, terus mantan kiai, mantan ulama, Nggak ada. Saya mau nggak ada mantan ngomong malaikat mantan juga guru saya loh, percaya ke Anda, udah silakan. Saya pernah ngajar anak-anak Iya sekolah. iya Bang, iya. Nggak Gitu. apa-apa. ini ikro, mungkin ngajar ikro gitu loh Bang. Iya betul. Saya hanya mengajar Oh, ikro, bukan Pak. Kalau MTQ, zaman dulu Bang. itu turutan Jadi bukan namanya MTQ. kalau zaman dulu. Tadi bilangnya kan MTQ, Pak De kan dengar sendiri. Iya, maksud dia ikro gitu. Kalau MTQ nanti dites apa tentang baca-bacaan Quran mumet nanti. Ya udah jelas itu saya aja. nggak tahu. Tadi di gimana Abang mau baca Yasin dari awal atau gimana? Bukan Pak, saya tadi tuh mau menanggapi yang ini, tema kita ini apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen kan gitu tadi. Ya baik, Saya mungkin sebenarnya Gurunda nggak- udah standby Gurunda. Gurunda. Oh belum standby. Ya. Biar apa Bang? Bang Kian Santang. Biar ditanggapi dulu pernyataan saya itu tadi. Silakan Bang. Inti yang saya sampaikan adalah bukan cuma Yesus jalan satu-satunya. Setiap nabi adalah jalan. Tapi sayangnya Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Itu dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi itu. Tapi pengajaran di Kristen kami Pak, di gereja itu kami ini adalah Israel secara rohani. Seperti itu. Itu benar loh Pak, saya sampaikan itu. Ya, karena saya kan di gereja, jadinya di gereja-gereja kami itu disampaikan, ya kamilah Israel. Iya, itu dogma Bang. Tapi secara tertulis nggak ada. Di mana Kristen dikatakan Israel rohani itu? Nggak ada Bang. Ya, jadi janganlah mau dibodoh-bodohi gitu Bang. Anda kan mantan Islam, seharusnya Anda itu kritis gitu loh. Kritis. Anda coba Anda gali betul. Bagaimana sih masuk surga menurut Yesus? Adakah Yesus mengatakan, sembah aku, kamu akan masuk surga. Akui aku Tuhan, kamu akan masuk surga. Kemarin saya nantang tuh ada pendeta itu. Kalau kamu bisa buktikan menyembah Yesus itu jalan masuk surga, saat ini juga saya akan live TikTok sambil ngesot 100 kilo. Itu tantangan saya kepada pendeta. Nggak ada yang bisa menunjukin. Karena kenapa saya itu menantang seperti itu? Karena Yesus dengan jelas berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, cara mendapat hidup yang kekal itu seperti apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka percaya bahwa engkau, kata Yesus, bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Itu syarat masuk surga menurut Yesus seperti itu. Percaya satu Tuhan dan percaya Yesus hanya utusan saja. Kalau Anda bisa buktikan di mana percaya aku Tuhan akan masuk surga, tunjuklah. Saya tidak hafal ayatnya, tetapi saya Silakan. hanya dengar Pak. Nanti Saya saya yang kasih tahu ayat mana. Betul. Itu waktu Tuhan Yesus itu dibilang kamu adalah anak Allah, dia tidak menolak. Tidak menolak. Bahkan Yesus membuat pernyataan bahwasanya itu bukan kamu Petrus yang ngomong, itu dari Roh Kudus. Itu ceritanya. Saya nggak pakai akal Pak Oke. masuk Kristen itu. Oke, Bang. Ya, itu di dalam Matius 16 ayat 15 itu. Ya, jadi Kalau seandainya Yesus bukan Tuhan, dia menolak. Jangan, kamu Wih, nggak boleh begitu. Anda salah, Bang. Anda Assalamualaikum guruku tercinta. Masya Allah. Jadi sebentar ya, Akhi ya. Jadi gini, Bang. Mengenai anak Allah, Bang. Kalau Anda timbang di dalam kitab Anda itu bertonton itu beratnya, Bang. Bukan cuma Yesus. Banyak sekali ada mana Allah. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kejadian 6 ayat 3, itu anak-anak Allah nikah sama anak perempuan manusia.
Ketika anak-anak Allah itu melihat anak perempuan apa anak manusia, anak perempuan gimana sih, anak wanita anak-anak manusia itu cantik-cantik, ya kan? Anak-anak Allah itu mengambil mereka jadi istrinya. Itu di Kejadian 6 tuh ayat 3. Akhi, dilanjut Akhi. Monggo. Tafadhol. Ini mau menanggapi masalah ini Gurunda, tema ini. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Tapi dia ini katanya seorang murtadin yang murtad gara-gara amsal, gara-gara nikah. Itu Gurunda. Oh, iya. Akhi, lanjut dulu. Guru kita gimana? Saya udah. Udah, Akhi aja yang lanjut, Akhi aja. Udah, aman tuh. Masya Allah, ini tawadu. Dia mau lihat muridnya berperang lagi nih kayaknya. Minum kopi Ahi. Kebetulan ada netizen yang datang kasih kopi. Yuk. Masya Allah, lanjut. Iya. Saudara ini, tolong Anda jelaskan ke kami nih. Kami akan ikut seperti Anda menyembah Kristus, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di tahun 50-an. Kalau saudara bisa menjelaskan apa hak paten, sahihnya, absahnya gereja mengambil kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda bisa menunjukkan benang merah dari nabi-nabi Yahudi, dari misalnya nabi besar Yakub, Daud, Salomo, Harun, terus siapa lagi? Nabi-nabi kecilnya yang memberikan indikasi kuat bahwa kitab yang mereka terima dari Elohim itu juga diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang yang ada di Roma sana, di Vatikan. Kalau tidak, berarti Anda hanya menggunakan hasil curian untuk menjajakan makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu. Silakan, saya ingin mendengarkan seorang murtadin membela keyakinannya dan memberikan penjelasan bahwa gereja menggunakan kitabnya orang Yahudi itu karena memang ada validasi. Waktu dan tempat, silakan Miki. Lanjut. Yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama, Bang. Iya, itu perjanjian baru yang disetting oleh bapak-bapak gereja dengan istilah perjanjian lama supaya memberikan kemudian ruang kepada surat-surat kepompong yang ditulis oleh wartawan-wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal siapa penulis-penulis kitab itu, bahkan Yesus tidak kenal kitab-kitabnya orang Kristen. Perjanjian lama di mata gereja justru adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dari Tuhannya. Silakan Anda jelaskan kepada kami ingin tahu. Jadi yang dimaksud kitabnya orang Yahudi itu yang mana, Bang? Kitabnya orang Yahudi itu dari kitab Kejadian sampai Meliaki. Di kitab Kejadian itu, ini kan apa kaitannya perjanjian lama dengan Koten nih ceritanya? Iya. Nah, jadi di perjanjian lama itu jelas kaitannya ada. Kenapa? Karena dari mulai kita, kalau saya ini Kristennya jemaat biasa, Bang, cuman jadi ngomongnya ngawur aja, nggak hafal Alkitab yang begini-begini itu, Bang. Jadi kebetulan saya baru 13 tahun masuk Kristennya. Jadi maksud saya begini, Bang. Di dalam perjanjian lama, kitab Kejadian itu sampai dengan Maleaki itu ada dituliskan bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini orang Kristen itu ngomong apa tadi? Saya grogi, Bang. Jadi jelas ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, karena di dalam 10 hukum Taurat itu, 10 hukum Tuhan itu juga dikatakan bahwasanya kita itu tidak boleh menyembah Allah lain seperti gitu kan. Terus kita juga kita orang Kristen yang perjanjian baru juga percaya dengan itu, kita tidak menyembah Allah lain. Iya, saudara. Yang saya tanya hubungannya bukan klaim kita orang Kristen juga tidak menyembah ilah lain, tetapi menyembah anak orang.
menyembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Kristus bertemu dengan Paulus. Tuhannya orang Yahudi bukan anak Maria. Tuhan Anda anak Maria, konon, padahal bukan anak Maria itu. Yang Anda sembah bernama Kristus itu bukan anak Maria. Itu makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus membawa-bawa nama Yesus biar dianggap sebagai Mesias. Yang kita ingin tahu nih, kan agama saudara di dalam Matius 28:19, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, termasuk kami orang Islam itu sebagai sasaran empuk untuk dijadikan sebagai pengikut Kristus padang gurun. Tapi kami sebelum menjadi pengikut kayak Anda, kami ingin klarifikasi dulu. Apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ternyata Anda sebagai orang yang sudah Kristen 13 tahun, waktu yang begitu lama, tidak ada data yang bisa Anda berikan. Anda sudah meninggalkan keyakinan lama Anda demi untuk masuk ke dalam sebuah keyakinan yang tidak ada dasar pijakannya. Kalau kami di Islam, kenapa kami menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke seluruh manusia sampai hari kiamat. Itu legalitas standingnya. Nah, sedangkan kitabnya Musa, Ulangan 33 nomor 4, itu hanya milik kepunyaan Musa dan keturunan Yakub. Kemudian diterangkan dalam Yesaya, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan memberikan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda berupa Taurat. Mazmur 147 data 19 sampai data 20, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya dengan Roma? Karena Kristen pertama itu adalah bangsa Romawi. Kristen pertama nih adalah bangsa Romawi. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Yahudi, nabi-nabi Yahudi dengan agama Romawi, orang Romawi Katolik, penyembah dewa-dewa ini? Silakan Anda jawab. Nah, di perjanjian lama itu, Abang bilang tadi kan kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi nabi-nabi di situ itu sudah menubuatkan mengenai kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kami yakini sebagai Tuhan Yesus ya. Karena di situ ditulis semuanya itu sudah digenapi dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Itu. Kalau saya sih masuk Kristen itu, saya berpola pikir saya itu, saya Kristen ini saya tidak pakai akal, Bang. Karena kalau pakai akal jelas tidak masuk akal gitu. Jadi gini saudara, kalau Anda mengatakan ada nubuat, nubuat itu adalah ramalan. Ramalan untuk yang punya kitab, bukan ramalan untuk Roma. Ya, jadi tapi susah kalau kita berdiskusi, Anda tidak menggunakan akal, apa yang mau dibahas? Mending kita pakai bahasa tubuh. Berarti kan ada kaitannya, pasti ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena di perjanjian lama, Nabi Yeremia sudah menubuatkan mengenai kelahirannya Tuhan Yesus sampai dengan meninggalnya, sampai dengan bangkitnya. Itu sudah ditulis. Ya, itu kan iman, Bang. Itu iman, bukan akal. Kalau iman ya anak kambing juga Anda bisa tuhankan. Buku matematika Anda bisa jadikan sebagai firman Tuhan. Kalau bukan akal. Masalahnya nih, masalahnya ketika kita berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi, apa yang diceritakan dan ruang lingkup yang ada di dalamnya itu hanya bercerita tentang Nabi Yakub dan keturunannya. Tak ada yang lain. Kalau Anda mengatakan ada hubungannya, saudara, perjanjian lama Tuhan dengan Bani Yakub itu adalah Tuhan menjanjikan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan mengantarkan kepada tanah yang dijanjikan kepada mereka. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda.
tergenapi. Antara perjanjian lamanya Yahudi, perjanjian barunya Yahudi sudah genap. Di dalam Ulangan 4 nomor 2 nomor 3, jangan kau menambahi perjanjianku, jangan kau kurangi perjanjianku. Sudah genap itu, nggak boleh lagi ditambah-tambah. Yahudi memiliki perjanjian lama, Yahudi memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, bukan itu. Itu adalah surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang Yesus pun tidak kenal mereka. Sedangkan kedatangan Yesus adalah untuk mengajak Bani Israel kalau yang kita meninggalkan melihat konteks perjanjian cerita baru, yaitu Taurat, agar kembali kepada hukum perjanjian baru mereka. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen, nggak ada. Sejarah berpindahnya antara kitab Taurat kepada orang Kristen itu bermula di Mesir, Alexandria. Siapa yang ada di Mesir? Orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di sana, yang tidak mengerti lagi bahasa Ibrani. Diterjemahkanlah kitab Taurat itu dalam bahasa Septuaginta, diedarkan kepada mereka. Dari sanalah di abad ketiga sebelum Masehi turun temurun di Mesir, lalu berpindah ke Roma dan seterusnya. Akhirnya dikoreksi. Pada abad keempat dijadikanlah kemudian kitab perjanjian kitab Septuaginta ini sebagai perjanjian lama oleh Katolik, oleh gereja, kebijakan gereja, dan surat-surat yang lolos di kanon ini dijadikan sebagai perjanjian baru. Dikawinkanlah kitab itu, jadilah Biblika. Hanya itu dasarnya. Tapi tentang pemberitaan secara histori itu tidak ada nubuat bahwa kitab orang Yahudi itu nantinya akan diberikan kepada orang Roma Katolik. Itu nggak ada, Bang. Makanya tidak ada orang Kristen, pastor, pendeta, murtadin atau apapun namanya yang bisa membuktikan validasi atau pengesahan bagaimana mereka bisa menggunakan kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Begitu, saudara. Silakan. Tadi Bang Juma bilang mengenai nubuatan itu ramalan gitu. Itu kalau bagi saya sih bukan ramalan, itu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Nanti akan datang Mesias itu seperti itu, Bang. Bukan ramalan, Bang. Itu penglihatan dari Tuhan. Bahasa kita, Bang, bahasa orang Indonesia itu ramalan. Tapi ramalan ini bukan ramalan manusia biasa. Itu ramalan nabi. Nabi yang meramalkan, maka dia naik status menjadi nubuah. Penglihatan. Penglihatan tentang hal yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Itu nubuah. Nah, nabi-nabi menerima kemudian nubuah, penglihatan dari Tuhan, menceritakan tentang masa depan. Ternyata kitabnya Yahudi hanya membahas tentang masa depan Bani Israel. Bang, dibilang saya katanya bukan murtad. Nama saya sampai sekarang di KTP nama saya itu Ahmad Taufik. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Jadi ini banyak yang ngomong itu bukan murtad, itu menyamar katanya. Memang benar-benar ya terserah lah kalau itu dibilang katanya gara-gara selangkangan. Ya, tapi dengan Anda mengatakan Kristen tidak bisa dibahas dengan akal, itu saya sudah pastikan Anda memang murtadin. Iya, karena belum ada orang menjadi Kristen karena proses berpikir. Belum ada, Bang. Bahkan Anda sendiri mengakui untuk masuk Kristen ya tidak boleh berpikir, nggak boleh pakai akal. Betul itu. Belum ada ya, orang murtad saya tidak karena proses berpikir akal, belum. Karena akal saya tidak akan nyampai dengan tidak akan nyampe karena memang tidak masuk akal, Pak. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Akal itu serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang dititipkan di kita untuk mendeteksi benar salah. Ketika ada sesuatu yang salah yang tidak bisa dideteksi oleh akal kita, lalu kita percayai, maka jatuhnya kepada apa? Angan-angan, imani saja. Nah, untuk mensiasati supaya kita kelihatan keren, maka bahasanya karena saya karena saya tidak bisa untuk memikirkan. Padahal memang mau profesor seperti apapun memang nggak bisa sampai akarnya ke sana. Karena bagaimana mungkin seekor kucing Anda mengatakan ini adalah gajah?
Anda lantas mengatakan, oh ini saya tidak bisa menjelaskan pakai akal. Kenapa? Karena saya punya akal belum sampai ke sana. Memang nggak akan pernah sampai. Karena kadarnya kucing ya kucing, gajah ya gajah. Bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan, ini adalah kucing, padahal itu adalah ayam. Ini yang dipakai oleh orang Kristen. Makanya ketika dia menjelaskan tentang Yesus, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Sama seperti ketika memperlihatkan HP. HP ini adalah 100% HP dan 100% bola kaki. Itulah yang dimaksud saya tidak menggunakan, saya beriman itu saya tidak menggunakan akal. Yesus itu 100% manusia, 100% Kristen. Anda Itu bukan kalau tidak manusia memang menggunakan tidak masuk akal, Bang. Tetapi apakah mustahil Tuhan itu bisa jadi manusia? Mustahil, Bang. Itu Tuhan maha mustahil. segala-galanya, Bang. Kata siapa? Tuhan maha segala-galanya. Dia menciptakan dunia beserta isinya saja mampu. Apalagi cuma menjadi manusia. Jadi menurut saudara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berarti Karena ada itu, Tuhan- nyanyian kami itu di nyanyiannya Berarti- itu ada. Tak ada yang mustahil begitu. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih kuasa dari dirinya. Bisa kalau dia mau. Loh, bagaimana ini? Itu bukan Tuhan, Bisa, Pak, Bang. namanya. Itu namanya makhluk. Itu makhluk, Pak. Bisa membuat rumah kayak saya ini. Bisa membuat rumah yang lebih besar dari badan saya. Tapi pada saat saya membuat rumah, itu bukan saya. Itu adalah pribadi baru. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih maha kuasa, itu konsep lawak-lawak. Itulah kami sebagai orang Kristen itu gila, Bang. Gilanya orang Kristen itu seperti itu. Kalau Abang tadi menanyakan, bisa nggak Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih besar? Bisa. Karena pikiran kita sebagai manusia tidak mampu. Kalau Tuhan mau bisa kok, Bang. Iya. Begitu Gila, juga kan, Bang? kalau Tuhan Anda bisa jadi setan, bisa. Kalau dia mau bisa, Bang. Gimana? Oh, bisa. Ya. Dan Anda tidak bisa menyelami hati Tuhan Anda kan? Tidak bisa, saya manusia kok, Bang. Berarti bisa jadi Tuhan Anda lah yang jadi setan selama ini mengganggu manusia. Betul? Bisa jadi kan, bilang Abang tadi. Bisa jadi. Bisa Bilang jadi. Abang yang bilang bisa jadi itu, yang bilang bisa jadi itu Abang. Lah kan Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu bisa melakukan apa saja dan Anda tidak bisa menyelami Tuhan Anda. Contoh nih, ketika di dalam Matius 4 nomor 1. Berarti Tuhan Anda di situ berpura-pura bisa jadi menjadi setan yang mencoba Yesus, betul? tidak ada Tuhan mencobai Yesus. Bukan mencobai Yesus. Coba Anda baca Itu yang Matius mencobai 4. Yesus itu, Coba yang Anda mencobai membaca. Yesus. Saya nggak bawa Alkitab, Bang. Saya di tempat kerja. Jadi Kata Anda tadi, Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan. Bisa membuat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Anda membuat Tuhan yang mana? Yang dibuat atau yang membuatnya? Bang Jumat, tadi Bang Jumat kan menanyakan, berarti Tuhanmu bisa membuat Tuhan. Saya bilang bisa kalau dia mau. Iya, bisa, Gitu loh, bisa Bang. katanya. Bukan saya Nah, yang sekarang mengatakan Tuhan saya bisa membuat Tuhan. iya, Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru, betul? Bang Juma yang menanyakan tadi, bukan saya. Iya. Dan Anda mengatakan Kenapa kau tanya orang iya, apa bisa kalau kau kau sendiri? Ya, Betul. kalau Tuhan mau bisa. bisa loh, Bang. Tapi kan bisa. tidak pernah terjadi. Tapi Bisa. Tuhan Dari tidak mana mau. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya buktinya tidak ada Tuhan lain selain Loh. Tuhan Allah. Anak Maria? Nah ini beda Bang. Ini jalurnya Loh, berbeda kok lagi. beda? Nggak, ini kan bahasan kita kan apa kaitannya perjanjian Tuhan lama dengan Anda, Kristen. Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa bayi, betul? Betul. Nah, Tuhan Anda bisa Karena Tuhan membuat mau Tuhan Anda bisa membuat Tuhan berupa burung merpati, betul? berupa roh, bukan Burung merpati. Burung merpati. berupa Alamak. roh. Berupa Yang burung seperti merpati. burung merpati. Ya, seperti burung merpati.
Berarti yang nampak di situ burung merpati. Gak usah malu-malu bang, gak usah malu-malu. Roh Ya. Tuhan datang menampakkan seperti burung merpati. Ya udah burung merpati. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus adalah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, berarti Roh Kudus adalah Tuhan 100% dan juga burung merpati 100%. Betul? Betul. Nah, gitu dong. Itu. Jadi Kristen harus mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen itu juga burung merpati, kan gitu. Bisa. Nah, karena sekarang, Tuhan mau. iya. Kalau Tuhan Anda menjadi manusia, berarti jauh lebih bisa kemudian Tuhan Kenapa kau tanya orang Tuhan apa yang kalau lebih kau besar sendiri? dari dirinya, dan Anda iyakan. Ya. Nah, sekarang yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu tetap Tuhan Allah. Tapi tidak ada yang lebih besar. Lebih besar kan? Tapi ada yang lebih besar dari dirinya, yang Tuhan Siapa? barusan dia ciptakan. Yang mana bang? Lah tadi Ya, Anda kita mengatakan real tidak. nyata, nggak usah. Tidak Jangan ada. abang Tidak ada yang berangan-angan itu mustahil. namanya. Nggak Tidak ada yang Tuhan mustahil. menciptakan Tuhan yang lebih besar. Katanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Makanya saya tanya, kalau Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya, bisa nggak? Anda mengatakan bisa. Nah sekarang kalau bisa, yang mana yang Tuhan? Yang dia ciptakan lebih besar, lebih kuasa dari dirinya, atau dirinya yang mana yang lebih kuasa? Yang mana yang lebih Tuhan? Bang begini, tadi kan kita ini berangan-angan nih seandainya Tuhan itu mau menciptakan. Bukan angan-angan. Saudara, Anda salah, Anda salah. Anda salah kalau Anda mengatakan Tuhan yang lebih besar kecuali Tuhan. Anda salah kalau Anda mengatakan Anda lagi berangan-angan. Aku siap syukran. Kenapa? Karena nyata Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Itu nyata tuh. Beda mungkin ilmu Dan abang Tuhan Anda mungkin Tuhan ya bukan menjadi jadi manusia lebih kecil. bukan yang lebih besar. Tuhan menjadi lebih kecil. Tuhan yang menjadi manusia aja nggak usah lebih besar lebih kecil. Lah kan Tuhan maha besar bang. El Gibor. Karena tidak Allah itu maha yang besar. ditulis itu Tuhan menjadi Maha kuasa. Ya. Nggak ada yang lebih besar lebih kecil. Yesus mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Ya itu Tuhan Yesus yang ngomong. bukan Iya, Allah. berarti Tuhan Anda ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, berarti Tuhan Anda menciptakan Tuhan kecil, betul? Tuhan Yesus bukan Tuhan Iya. kecil. loh. Iya kan Anda yang Tuhan besar, abangku. Ya, Gimana? ya. Berarti Yesus ini dia adalah Tuhan kecil, betul? Betul. Gitu dong. Terus Tuhan Anda membuat lagi Tuhan bungsu. Roh Kudus ya. Jadi Burung ada merpati Tuhan bilang senior, abang tadi, kan? ada Tuhan senior, ada Tuhan junior, ada Tuhan bungsu. Bungsu. Betul? Betul. Jadi Kristen Tuhannya ada berapa, Bang? Baik, saya jawab. silakan. Boleh? Bagus. Ini baru Kristen yang betul. Saya salut. Anda tidak rugi menjadi murtad karena Anda mewakili Kristen dengan jujur. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah Anda. Anda lah Kristen. Kenapa kau tanya orang? Yang lainnya itu munafik, kasih. pembohong, Amin, Bang. pendusta. Kristen yang benar adalah Anda. Harusnya Anda yang dilantik menjadi pendeta paling besar di Indonesia ini. Kenapa? Karena Anda adalah cerminan ajaran Katolik, Nggak ajaran kepingin bang jadi Kristen. pendeta bang, berat bebannya Yang- pendeta. Tetapi kalau kita melihat konteks cerita Tapi Anda yang paling benar di antara semua Kristen, yang paling jujur itu Anda, yang lainnya pembohong semua. Tuhankan aku. Saya bilang iya karena saya memimpin doa makan saja sama anak saya. Saya bilang dalam nama Tuhan, terus anaknya, Allah Bapa, dalam nama Roh Kudus. Saya selalu menyebut itu, makanya saya iya. Iya, berarti Tuhan tiga. kami, sudut pandang abang itu memandang Tuhan kami ada tiga, ya saya iyakan aja. Karena kalau tidak tiga, Bang, pada saat Yesus netek ke ibunya, kalau cuma satu nih Tuhan Anda nih, pada saat Yesus netek ke ibunya, maka pencipta langit dan bumi netek. Itu loh. Pada saat Yesus kemudian mati, berarti Tuhan alam semesta kehilangan Tuhan karena Tuhan lagi mati. Maka Kristen yang paling jujur di dunia ini yang pernah saya temui hanya saudara Andreas.
Itulah Yang lainnya pembohong. Yang bilang lainnya tadi, pembohong. Kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Pendeta-pendeta itu pendusta. Maksud dan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu, abang bilang Tuhan Yesus nete. Itu kan kehidupan kita manusia di dunia ini. Ya itu namanya kan itu, yang tidak masuk akal. Itu Tuhan nggak itu yang nete? Apakah Tuhan Yesus itu waktu kecil itu nete? Iya benar. Itulah yang dimaksud ketidak masuk akalan kita di dunia. Karena kita tidak sampai memikirkan pola pikirnya Tuhan. Iya betul. Berarti sama seperti contoh, misalnya seperti contoh begini Bang. Nanti di akhir zaman kita akan diadili satu orang sekian, yang umurnya 50 tahun itu kira-kira komputernya seberapa besar ya? Kira-kira flash disknya berapa giga? Itu tidak bisa akal pikiran kita manusia menerjemahkan teknologinya Tuhan. Itu maksud saya yang tidak masuk akal. Saya tidak menggunakan akal masuk Kristen. Iya. Saya ulang lagi nih Bang. Berarti Kristen yang benar adalah Kristen yang tidak menggunakan akal. Betul? Betul. Tidak perlu pakai akal orang Kristen. Tidak perlu. Yakin Yesus adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah Bapa melalui nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Dia harus lahir, mati, dan dibangkitkan. Saya tidak menggunakan akal. Jadi menurut abang ini, bagaimana dengan agama sebelah kita yang menganggap bahwa Tuhannya itu adalah seekor sapi? Benar enggak menurut Anda? Agama Hindu ya? Iya. Benar nggak menurut Anda bahwa mereka menuhankan sapi itu? Ini maaf Bang, saya biarpun saya dulu beragama Islam, saya seorang murtadin, saya juga tidak mau membahas tentang agama Islam. Saya takutnya jadi menjelek-jelekkan agama saya yang dulu karena ada yang baru. Saya pengen membahas. Enggak bisa Anda menjelekkan Islam, Bang. Tidak bisa Anda menjelekkan Islam karena tidak ada kejelekan di Islam. Karena saya nggak ada kejelekan di Islam. Saya nanti saya ini agama dulu begini. Nah, mentang-mentang ada yang baru gitu. Saya tidak mau seperti enggak. Di Islam berarti kalau kita melihat konteks cerita itu enggak ada kejelekan di Islam itu enggak ada. Susah Anda menemukan karena memang enggak ada. Yang saya tanya bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang menyembah sapi? Itu pertanyaan saya. Saya tidak mau sahabat tentang agama orang lain. Saya kepingin tentang agama Kristen saja, Bang. Kenapa, Bang? Beda mungkin Kenapa Anda nggak mau memberikan perintah daripada Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga memerintahkan bahwasanya itu yang berhak itu menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah itu hanya Tuhan Yesus. Oh begitu. Saya tidak mau membahas orang lain. Iya. Kan saya nggak tahu siapa yang benar yang salah. Yang tahu itu hanya Tuhan Yesus, Bang. Gitu. Iya. Nah sekarang kita kembali kepada tema kita, Abang. Sebagai seorang Kristen, Anda bisa nggak menjelaskan kepada saya apa validasinya orang Kristen ini yang agamanya aneh, yang agamanya tidak masuk akal, dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara kalau kitabnya orang Yahudi itu harus prioritasnya akal, bukan yang lain. Orang bodoh itu di kitabnya orang Yahudi itu dicaci maki habis. Kalau orangnya Bang, tadi Abang bilang juga sudah dikatakan kan, jadi di dalam disuruh berpuasa apa segala macam. Ini yang saya alami pribadi ya. Kami Kristen terutama gereja Kalimantan Evangelis ada yang puasa sampai sekarang. Bahkan saya sendiri kemarin bukan kaitannya Bang, kaitannya kitab Yahudi. Coba dengar dulu. Jadi waktu bulan Ramadan kemarin bapak saya, kebetulan ibu saya udah meninggal. Bapak saya berpuasa, dia telepon, "Le, gimana kamu puasa?" Bapak saya sampai sekarang tidak terima bahwasanya saya ini seorang Islam. Hari Jumat pun seorang Kristen. Tapi hari Jumat pun bapak saya, "Le, sudah sholat Jumat." Sudah. Kayak gitu aja. Berarti Anda mau berbohong berarti. Berarti Anda berbohong. Boleh di Kristen berbohong sama bapak orang tua? Boleh? Tidak boleh sebenarnya. Tetapi saya akui saya berdosa karena saya berbohong. Tapi dengan begitu bapak saya pun mungkin menjadi tenang di sana. Oh iya. Gitu loh. Oke, sekarang kembali ke tema. Bapak saya dijawab. saya jawab. Silakan. Ke tema. Apa haknya orang Kristen mengambil
terjemahan kitabnya agama Yahudi. Nah, saya kurang paham itu Bang, maaf aja Bang. Oke teman-teman host, barangkali sudah cukup. Saudara kita ini Bang. yang Oke, sudah saya jujur terima kasih banyak Bang, boleh Iya. bergabung. Jadi karena ini saya Siap. juga mau pulang kerja ini Bang, mau absen. Jadi saya Makasih berdiri. saudara Andreas. Terima kasih banyak Bang. Siap, Enggak, siap, tadi siap. katanya Bang Andreas ini mau menanggapi ininya, temanya di sini. Sebelum turun boleh saya ikut komentar sedikit? Silakan abangku. Iya, jadi Oke, gini silakan. Bang, memang benar kalau orang Anda itu mau menggunakan akal, baru baca kitab Kejadian aja, Anda sudah tidak akan menjadi Kristen. Kalau Anda mau menggunakan akal. Contoh nih, saya kasih contoh. Dalam kitab Kejadian 1 misalnya. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Kalau kita gunakan akal, nggak mungkin Anda jadi Kristen. Kenapa? Bagaimana mungkin ada terang di hari pertama, tapi mataharinya nongol di hari keempat? Terang hari pertama dari mana? Bukankah terjadinya siang dan malam itu terjadinya karena rotasi? Bumi berputar pada porosnya. Itulah yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Bang, maaf saya langsung jawab Bang Bible ya. Jadi karena mau absen nih Bang, mau pulang kerja. Jadi gini, jadi kami tadi saya bilang kami orang Kristen beriman tidak bisa menggunakan akal. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus, Bang. Kejadian yang Abang Bentar, bilang. bentar. Berarti Anda bukan pengikut, Kalau Bang. Tuhan mau semuanya bisa. Oke, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Tuhan mau Sedikit, jadi Bang. setan juga bisa. Oke, berarti Anda tidak pengikut Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Markus 12 ayat 29 dan 30-31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Tuh, Yesus menyuruh menggunakan akal, tapi kamu nggak mau menggunakan akal. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Silakan absen kalau mau absen. Dalam hal mengasihi. Mengasihi itu apa, Bang? Dan dengan segenap akal budimu. Itu dibaca harus panjang semuanya, jangan dibaca dipotong di Iya, situ saja. mengasihi itu maksudnya membodohi orang. Itu aja. Gitu. Menipu orang, mengasihi orang itu mengasihi, iya. Itu harus maksudnya di Kristen. Cuma abang-abangku yang Kalau di Kristen itu mengasihi itu maksudnya membunuh akal manusia, membukul akal anak-anak keturunan kita supaya menjadi bodoh menyembah makhluk, itu maksudnya. Begitu Jadi di gini, Kristen Bang. itu, ya. Jadi Yang dimaksud- definisi benar, definisi benar itu antara pernyataan dengan kenyataan harus sesuai. Itu namanya benar. Contoh nih, saya bilang korek, bener nggak, Bang? Benar. Lah, ini bukan korek ini. Pernyataan saya ini korek. Atau gini aja lah. Saya bilang ini rokok. Oke. Bang, tadi kelihatannya. Saya bilang ini Jadi, saya rokok. kira korek tadi. Saya bilang ini rokok. Benar apa salah? Benar Salah. menurut Kristen. Menurut Kristen Salah. benar. Salah lah Bang, itu Nah. HP itu. Menurut Kristen benar. Berarti antara pernyataan dan kenyataan salah. Nggak sesuai. Makanya dibilang nggak benar. Ya. Nah, yang benar apa? Antara pernyataan dan kenyataan sama. Ini HP. Baru benar. Kalau Kristen itu kucing juga bisa kalau di Kristen. Bang, kalau saya beriman bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan Allah sebagai juru selamat saya, apakah saya salah, Bang?
Iman saya berkata begitu loh. Iya. Tapi iman dasarnya itu akal. Lanjut lagi, lanjut lagi. Lanjut. Iman itu bukan standar untuk menentukan ini benar ini salah. Bukan iman. Kalau iman bisa jadi standar sebuah kebenaran, maka ketika Bang Zuma bertanya kepada Anda apakah orang menyembah sapi itu benar, Anda harus jawab benar karena berdasarkan iman. Karena kebenaran tolak ukurnya adalah akal, bukan iman. Gitu loh, Bang. Ada orang nyembah kaleng kerupuk, itu Tuhan katanya. Berdasar iman mereka benar. Tapi berdasarkan akal, apakah itu benar? Iman bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Akal. Ketika akal itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan, maka diterima. Tapi kalau tidak sesuai, tidak bisa diterima. Makanya di dalam Al-Quran, kita dituntut, afalaya tawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afalaya tafakarun. Apa kamu nggak mikir? Hanya Islam satu-satunya agama yang sesuai dengan akal. Agama yang sesuai dengan realistis. Ketika orang tidak mau menggunakan akalnya, itu orang sakit, Bang. Ya, orang yang dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak masuk akal, itu sakit di otak, Bang. Contoh nih, saya bilang 1 tambah 1 harus kamu imani 3, sakit otakmu, Bang. Kalau kamu itu kamu percayai sakit di otak, Bang. Karena akan bertentangan, perang terus dengan akal kita. Tidak mungkin dong 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi agama yang membawa kedamaian itu agama yang membawa akal. Agama yang tidak sesuai dengan akal, agama yang membawa orang sakit. Gitu, Aki, lanjut. Ya, baik. Iya. Saya rasa Izin udah ya teman-teman, saya mau minum nasi dulu, minum nasi. Gak bisa, terhalang. Saya rasa sudah ya Pak Andre. Tadi Pak Andre udah jujur mengatakan murtad harus hilang akal. Saya kasih aplaus buat Bang Andre, keren banget. Dan saya ucapkan selamat kepada Bang Andre telah menyembah Tuhan yang sudah mati terkutuk di kayu salib. Ya, selamat sore ya Pak Andre ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Memang benar-benar. Kalau orang mau menggunakan akal, tidak mungkin bisa murtad. Itulah yang saya katakan bahwa Kristen yang paling benar di Indonesia baru satu yang kutemui barusan tadi itu. Itulah Kristen yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya Kristen itu. Yang lainnya itu cuma memaksakan sok-sok cantik, sok paten biar dianggap benar, memaksakan keadaan, tapi tidak sesuai dengan akal. Itu teman-teman, benar kali itu tadi. Tapi saya minum kopiku dulu. Ini Gurunda kopinya barusan rasanya. apa? Minum tiang Minum nasi. listrik? Minum nasi. Oh, kirain minum tiang listrik. Kan imani aja, piye? HP disebut korek. Ada emang benar-benar harus hilang akal, guys. Murtad Ya, itu memang. dia jujur, keren. Jadi apa? Supaya bisa jadi Kristen harus gila. Karena orang yang nggak mau menggunakan akalnya itu orang gila saja. Tapi dia mengakui loh ngajarin ke anaknya harus menyembah Tuhan 3 di doa makannya. Parah ya Allah ya Rabbi. Itulah ya betapa Islam ini agama yang ya'lu wala yu'la alaih. Agama yang tinggi dan mulia. Kenapa agama Islam agama yang tinggi mulia? Karena sesuai dengan akal kita. Islam itu memanusiakan manusia. Ketika kita dituntut untuk menggunakan akal kita sedang dimanusiakan di situ. Tapi ketika ada agama yang melarang kita menggunakan akal, Anda sedang dihewankan di situ. Ya, Anda sedang dihewankan karena hanya hewan yang tidak menggunakan akal. Masya Allah. Lanjut. Lainnya lagi, naikkan Bang Jan Santang. Jadi dia murtad karena dia tidak menggunakan akal. Bagus. Bagus. Mantap. Alasan dia murtad karena tidak pakai akal. Keren. Ya. Buat teman-teman, pengen tahu nggak kenapa Gurunda itu bersih, putih, bersih, ganteng gitu ya? Bukan karena air wudhu aja. Ternyata ya teman-teman, ternyata nih Gurunda ini sering pakai skincare.
beneran ini asli skincare bagus. Ini lihat Ustaz Zuki, yang tadinya kelihatan tua 5 tahun sekarang kelihatan muda 8 tahun loh teman-teman, karena memakai skincare produknya Gurunda Juma. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli skincare ya, silakan hubungi langsung ke Gurunda, boleh lewat saya juga, boleh di nomor WhatsApp 081 21 474 9002 081 21 474 9002 ya. Berhubung keranjang kuningnya belum dipasang ya, belum dipasang, jadi langsung aja ke WhatsApp dulu ya, biar kalian itu muslim itu harus auranya itu harus keluar loh. Hebatnya skincare ini bisa memancarkan aura positif, beda sama Edis yang kelam gitu ya, aura negatifnya keluar, beda loh teman-teman, beda. Boleh dicoba ya, boleh dicoba. Silahkan di order ya. Coba kalau Gurunda open cam. Wah keren ini guys. Saya nggak ada mode ketawa di sini ya. Oh bukan host, lupa. Oke, di Rio waktunya asar, saya standby dulu, Akhi. Dilanjut. Iya akhi, iya, masya Allah, masya Allah.